Pada video kali ini saya akan sharing pada Anda tentang makna spasi, baik spasi pada huruf, pada kata maupun pada baris. Dalam tulisan tangan, spasi itu bisa dibagi ke dalam 3 bahasan, yaitu spasi jarak antar huruf. Contoh, misalnya nulis nama, jarak antara N ke A-nya, A ke M-nya, M ke A-nya, yaitu adalah spasi antar huruf. Yang kedua adalah spasi antar kata. Misal, nama saya, ya, nama saya, ya, ini ada spasinya. Adalah, nah itu ada spasinya, ya, itu adalah jarak antar kata. Satu lagi adalah spasi antar baris. Contoh, misalnya baris ke-1 dengan baris kedua, ya, dengan baris ketiga, dengan baris keempat, dan sebagainya. Nah, saya akan membahas satu per satu. Saya akan memulainya dari spasi antar kata terlebih dahulu. Ya, kalau Anda perhatikan, ya, spasi antar kata itu berhubungan dengan jarak saya dan Anda, ya, jarak antara penulis dan orang lain. Gitu. Contoh, misalnya, coba Anda bayangkan Anda mau nonton bioskop. Kemudian ada 10 kursi, ya. Kursi 1, 2, dan 3 udah ada orangnya. Kalau Anda itu tipe orang yang butuh dekat dengan orang lain, biasanya kursi mana yang Anda pilih? Biasanya yang dekat-dekat, ya, antara 4, 5, atau 6 dekat-dekat sini. Sementara kalau Anda butuh privacy, ya, sendiri, maka Anda biasanya akan milih yang rada jauh, 8, 9, atau 10. Itu adalah contoh ilustrasi berkaitan antara spasi antar kata. Normalnya spasi antar kata itu berapa panjang sih? Yaitu adalah 1 huruf M masing-masing. Contoh, misalnya Anda kalau nulis M lebarnya 3 mili, maka spasi normalnya adalah kurang lebih 3 mili. Kalau Anda nulis M-nya itu lebar 4 mili, misalnya, atau 10 mili, maka spasinya kurang lebih 10 mili, gitu. Itu salah satu metode pengukuran. Metode pengukuran lain juga ada yang menyebutkan dari tingginya middle zone. Misal, Anda nulis huruf A, E, S itu middle zone, ya, itu misalnya 3 mili, maka spasinya juga kurang lebih 3 mili, itu yang normalnya, ya. Ya, kalau semakin jauh semakin lebar, semakin dekat semakin dekat, ya. Apa maknanya? Maknanya tadi, yaitu adalah kebutuhan space atau privacy antara Anda dan orang lain. Jadi kalau misalnya dekat, maka menjadi salah satu indikasi ada kebutuhan dekat antara Anda dan orang lain, mudah berbagi, mudah sharing privacy, seperti itu. Sebaliknya, kalau jauh berarti ada salah satu kebutuhan untuk menjaga jarak dengan orang lain, ya, atau tidak mudah berbagi. Yang perlu dicatat di sini adalah suka ada buku-buku yang menjelaskan bahwa, oh, kalau spasinya jauh berarti dia orangnya menyendiri. Nah, nggak seperti itu, ya. Karena apa? Untuk menyendiri atau introvert itu tandanya ada banyak, ya. Minimal ada 5 tanda yang perlu kita analisa. Salah satunya adalah spasi, ya. Jadi kalau spasinya jauh, belum tentu orang itu menyendiri. Bisa jadi 4 yang lainnya itu terpenuhi, gitu, ya. Itu minimal tuh 4, ya. Bisa jadi kalau di master itu ada 10 lebih, ya, untuk tanda sosial, gitu, ya. Jadi itu adalah ini. Nah, berikutnya bahasan spasi yang kedua yang akan saya bahas adalah spasi antar baris. Spasi antar baris itu berhubungan dengan dengan dua bahasan utama. Yang pertama adalah sosial, yang kedua adalah organizational ability, ya. Dan di sini saya akan bahasnya yang kedua dulu, ya, organizational ability. Organizational ability, ya, itu adalah kemampuan atau kebiasaan dia dalam membuat planning atau perencanaan, termasuk terlihat juga dalam menulisnya, rapi, ya, gitu, konsistensi dan sebagainya. Salah satunya adalah jarak antar barisnya itu tertata dengan baik, ya, tidak sampai dia bentrok atau disebutnya entangled, ya, gitu. Entangled itu jadi masuk ke baris berikutnya. Coba Anda bayangkan, kalau ada orang yang menulis seperti ini, ya, satu tulisan dia masuk ke tulisan ke baris lainnya. Menurut Anda planning, organizing-nya bagus atau kurang bagus? Jawabannya kurang bagus, karena dia tidak mempertimbangkan bahwa satu baris akan masuk ke baris berikutnya, ya. Itu. Jadi suka disebutnya tanda confusion, ya. Jadi dalam membuat produktifnya kurang bagus. Itu adalah makna kedua. Makna pertama itu erat kaitannya dengan spasi antar kata, yaitu berhubungan dengan sosial. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, jarak antar baris, ya, itu berhubungan juga dengan kebutuhan dekatnya Anda dengan orang lain, ya. Kebutuhan dekat antara penulis dengan orang lain. Apa bedanya dengan jarak antar kata?
Bedanya, jarak antar kata itu adalah sesuatu yang dia tampilkan, yang mudah kelihatan. Sementara jarak antar baris itu adalah sesuatu yang lebih cenderung sifatnya tersembunyi. Ya, contoh, misalnya kita ambil contoh ya supaya lebih clear. Misalnya ada tulisan, yang pertama adalah jarak antar katanya jauh, jarak antar barisnya jauh. Maka jelas ya, kalau ini berarti dia membutuhkan jarak space pada orang lain. Sebaliknya, jarak antar katanya dekat, jarak antar barisnya dekat, berarti dia butuh dekat dengan orang lain. Ya gitu. Bagaimana kalau berkebalikan? Yaitu seperti ini. Jarak antar katanya jauh, jarak antar barisnya dekat, ya si A, si B, jarak antar katanya dekat, jarak antar barisnya jauh. Ya. Nah, ini cara membedakannya gini. Si A ya, itu pada dasarnya kan ini jarak antar katanya jauh ya, jarak antar barisnya dekat. Pada si A ini sebenarnya dia butuh dekat dengan orang lain. Namun yang dia tampilkan itu seolah memberi space ya. Jadi pada dasarnya dia butuh, cuman mungkin karena skillnya kurang, karena dia itu tertutup misalnya ya, karena dia itu withdrawal, maka yang dia tampilkan adalah menjaga jaraknya. Beda sama si B ya gitu. Si B itu jarak antar katanya dekat, jarak antar barisnya jauh. Maka pada dasarnya dia itu adalah yang membutuhkan space jauh dengan orang lain. Namun yang dia tampilkan adalah dia dekat dengan orang lain. Ya gitu. Jadi meskipun dekat, jadi kelihatannya kayak ada jarak gitu. Nah, itu adalah makna perbedaan space antara kata dan baris ya. Jadi serupa tapi tak sama. Nah, sekarang kita kembali ke bahasan yang pertama, yaitu adalah jarak antar huruf. Jarak antar huruf ini lebih banyak konten descriptions-nya itu adalah lebih berhubungan dengan emotions ya gitu. Jadi kalau dia itu jarak antar hurufnya rapat-rapat, maka itu menjadi tanda bahwa dia itu secara emotions dia cukup dikontrol, ya ditahan. Ya. Nah, kontrol itu ada banyak ya. Ada jarak antar huruf, ada hurufnya yang rapat-rapat, ya ada banyak banget kontrol itu. Ada tulisan miring kiri, ada banyak banget. Nah, ini salah satunya adalah jarak antar huruf yang rapat. Sebaliknya, ketika jarak antar hurufnya lebar-lebar, maka ini memperkuat tanda impulsif ya gitu. Jadi salah satu tanda bentuk mengekspresikan emotion. Sama tanda ekspresi atau impulsif juga ada banyak ya. Ada yang tulisannya lebar-lebar, ada yang tulisan miring ke kanan. Salah satunya adalah jarak antar huruf yang lebar. Gitu. Sampai sini dulu ya bahasan tentang spasi. Jadi ada 3 ya, ada 3 tuh, jarak antar huruf, antar kata, dan antar baris. Silakan Anda analisa tulisan masing-masing, kemudian jangan lupa komen ya di bawah ini ya untuk sharing. Dan juga kalau ini bermanfaat buat Anda, maka saya yakin ada orang lain di luar sana juga yang bisa mendapatkan manfaat ini. Tidak ada salahnya Anda sharing ke teman-teman Anda lewat WhatsApp ya, tinggal tombol klik share ya gitu, atau misalnya di status ya di Instagram, Facebook, dan sebagainya. Manfaat buat teman Anda, manfaat buat saya juga ya gitu, dan juga manfaat buat Anda karena ilmunya akan terus mengalir, pahalanya akan terus mengalir juga pada Anda. Oke, ya. Bye bye.